Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, Manajemen Tata Boga, semester 3. Nah, pada video kali ini mungkin video-video sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang kayak video explain tentang materi-materi boga. Nah, pada video ini saya ingin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman saya tanyakan atau tidak, ada yang saya buat sendiri untuk sebagai motivasi teman-teman sekalian. Oke guys, pertanyaan pertama, kenapa harus memilih boga? Kenapa saya memilih boga? Karena saya suka masak dan saya ingin meningkatkan skill saya agar bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Pertanyaan kedua, apakah Anda tidak malu memilih jurusan memasak? Kan biasanya itu pekerjaan cewek untuk memasak di dapur. Nah, di sini itu memasak itu bebas, mau laki-laki atau cewek. Tergantung dari kitanya berpandangan ingin memilih yang mana. Kalau memang hobi masak, kenapa harus malu? Sedangkan di luar sana banyak yang laki-laki yang memasak terus mempunyai usaha juga, bisa berkembang sampai besar gitu, mempunyai cabang. Dan saya suka memasak ya karena dari kecil sih, bisa dari SMP ya, suka masak-masak. Dan saya memilih jurusan memasak karena saya suka. Pertanyaan ketiga, kenapa harus memilih kuliah boga atau manajemen tata boga? Kenapa tidak yang lain saja? Kan kalau memasak tinggal lihat di internet saja. Nah, pertanyaan yang ini mungkin sebagian kalau untuk bagi orang-orang yang tidak tahu ilmunya, memang cuma sekedar memasak doang. Tapi dalam dapur itu ada banyak yang perlu kita ketahui, mulai dari persiapan, ada cara berpakaian, sampai cara menggunakan pisau juga ada. Cara menggunakan pisau, cara memotong. Nah, memotong itu ada banyak. Ada cutting of vegetable, memotong sayuran, cutting of fish, cutting of meat, dan masih banyak lagi. Yang materi-materi yang di dalamnya itu memang bagian orang luar mungkin berpikir, itu biasa aja sih, memasak juga bisa lihat dari internet. Tapi itu ada ilmunya selama saya kuliah di Poltekpar. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda meyakinkan kedua orang tua Anda tentang jurusan yang Anda pilih sekarang? Saya memilih awal pertama saya setelah lulus itu, saya sebenarnya ingin mendaftar STAN. Akan tetapi mungkin ya karena mungkin belum takdir atau mungkin bukan kehendak Allah lah, saya nggak lulus. Dan saya setelah lulus itu saya membantu kerja orang tua saya sampai sekarang sambil berkuliah. Nah, saya di sini tuh banyak bingung dan bimbang antara mau kuliah dan lanjut bantu orang tua kerja. Akan tetapi karena pengen melanjutkan cita-cita saya, karena mempunyai cita-cita tinggi tuh tidak ada yang salah, kecuali kalau mau berusaha pasti bisa. Nah, saya saya memang punya niat untuk pilihan terakhir saya untuk kuliah. Nah, karena juga saya baru tahu kalau Poltekpar itu sebenarnya tidak pandang umur, jadi bebas mau berdaftar umur berapa, tetapi melalui jalur mandiri. Nah, di sini saya membuat perjanjian sama orang tua saya. Kalau memang saya tidak lulus dan memang tidak dinyatakan lulus oleh pihak kampus, saya akan berhenti. Akan tetapi saya tidak akan mendaftar kuliah lagi untuk kesekian kalinya, karena saya sudah mendaftar lebih dari 3 kali pendaftaran selama beberapa tahun setelah lulus. Dan alhamdulillah saya lulus dan saya bisa melakukan pekerjaan yang
orang tua lakukan, maksudnya saya membantu pekerjaan dengan cara mencari pegawai untuk menggantikan saya sementara. Karena kuliah paling sampai sore, pekerjaan yang rumit mungkin sampai dari sore sampai malam. Jadi mungkin waktu untuk membagi belajar itu harus di manage memang. Nah, pertanyaan kelima. Apa yang memotivasi Anda sampai sekarang yang membuat Anda tetap bertahan? Nah, di sini yang memotivasi saya yaitu cita-cita saya sih. Karena saya ingin juga membahagiakan orang tua saya. Dan dimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus sesuai dengan hobi dan minat saya. Itu kalau bukan buka usaha, saya kerja di hotel yang minimal itu bintang 4 atau tidak, pengen sih berkapal pesiar atau tidak kerja di luar negeri, tapi dengan syarat itu ya, mungkin kalau di kapal pesiar atau tidak di luar negeri harus mempunyai bahasa Inggris yang bagus. Dan itu mungkin sebagian orang, termasuk saya, mungkin itu sebagai tantangan supaya bisa meningkatkan bahasa Inggris. Itu merupakan motivasi saya. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan ini dari teman saya, karena saya minta saran juga supaya sebagai tambahan. Apakah Boga kedepannya akan memiliki prospek yang mendukung terutama untuk pariwisata? Nah, ini mungkin sudah pernah sih sebenarnya. Di kampus saya memang ada dijelaskan bahwa memang Boga itu tidak akan mati untuk kedepannya maupun dalam diri sendiri. Untuk pariwisata kita mungkin dalam hal pariwisata itu kita bisa untuk mendukung kayak jajanan pasar atau makanan tradisional khas Indonesia, dan dimana kita bisa memperkenalkan di luar negeri untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Kalau untuk memang jurusan Boga ya bisa dibilang tidak ada tidak ada habisnya sebenarnya sih. Kalau memang kita punya niat dan berdoa, kita pasti bisa. Antara kalau memang nggak bisa dapat kerja di orang lain, misalnya di perhotelan atau tidak di tempat yang diinginkan di kapal pesiar kah, nah kita itu bisa membuka usaha. Karena saya kuliah itu banyak ilmu yang saya bisa dapat, mulai dari cara mengolah roti, memasak makanan kayak namanya main course dan berbagai macam makanan lainnya. Nah, itu bisa mungkin kita terapkan kalau memang punya modal, kita kumpul modal atau tidak pinjaman modal, lalu buka usaha kecil-kecilan. Kan tidak akan ada yang tahu kedepannya akan bagaimana. Kalau memang ada niat dan usaha yang kuat, pasti bisalah tercapai itu. Pertanyaan terakhir dari teman saya juga, siapa saja tokoh kuliner yang jadi inspirasi Anda? Nah, soal inspirasi, sebenarnya saya mungkin tertarik sama chef yang ada di MasterChef sih, kayak Chef Juna atau Chef Arnold. Nah, dari setelah lulus atau selama SMA kelas 3, saya suka nonton itu kayak MasterChef. Nah, di sana itu saya lihat ternyata di luar sana itu banyak laki-laki yang pintar masak. Karena sebagian ya bisa dibilang di kampung saya memasak itu dianggap remeh gitu, bilang ngapain ambil masak gitu kan, karena itu pekerjaan cewek. Tetapi ya karena saya terinspirasi dan ada niat, ya saya ingin melatih dan meningkatkan pengetahuan tentang memasak saya dengan cara ya berkuliah di Poltekpar. Ya mungkin itu saja untuk pertanyaan atau tidak, berbagi pengalaman lah apa yang saya telah lakukan. Dan mungkin ini merupakan pertama, karena saya banyak pertanyaan yang teman-teman saya sarankan untuk menjelaskan pada video selanjutnya. Nah, untuk penutup saya ingin memberi motivasi, tapi mungkin enggak bagaimana ya. Nah, motivasi saya itu untuk teman-teman sekalian, untuk laki-lakinya terutama, jangan pernah ragu untuk memilih. Kalau memang kamu suka memasak,
ya tingkatkan aja skill memasakmu. Nggak perlu nggak perlu mendengarkan pendapat orang tentang apa yang kamu ambil, apa yang kamu lakukan. Selama memang kamu suka, kenapa nggak dilakukan? Karena melakukan pekerjaan yang tidak disuka itu akan terasa berat. Akan tetapi kalau kita tapi ketika kita melakukan pekerjaan dengan hobi dan minat yang kita sukai, pasti pekerjaan itu akan terasa ringan dan tidak akan terasa rasa bebannya, susahnya, karena kita menyukai pekerjaan itu. Karena sempat saya mendaftar, sebenarnya waktu dulu saya SMA, tetapi dulu sebenarnya saya mau ambil SMK. Akan tetapi di kampung saya itu kalau mau ambil memasak itu dianggap remeh. Dibilang ngapain ambil boga, kayak cewek aja lu. Ya disitulah turun motivasi saya untuk mengambil jurusan boga, dan akhirnya saya kuliah di SMA, salah satu SMA di kota saya, SMA 9 lah. Nah, mungkin saja itu yang saya bisa berbagi sih, pengalaman. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan like, subscribe, and share. Ini merupakan pengalaman yang pertama saya bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.